Nantikan live kami bareng nanti tanggal 23 di healthyhacks.id. Yeay. Jangan ketinggalan ya. Ngebahas yang seru-seru. Sip. Nah, Bud. Ya, jadi pada tanggal 23 jangan sampai ketinggalan acara kita IG Live dengan Kak Bubah Alfian. Yes. Bentar, tunggu. Tanggal 23 itu sama Kak Bubah Alfian ngomongin apa? Kita ngomongin tentang kita akan interview dia, Bud. Oke. Iya, kita akan tahu keseharian dia, asal mula bagaimana dia menjadi MUA, ya kan, kisah dan ceritanya. Dan nanti kita akan berbagi sedikit nih mengenai cara Kak Bubah menjaga kesehatannya di tengah aktivitas yang begitu padat. Itu kan padat beneran, kalau kan padat bohongan gitu kan. Dan gini ya. Enggak, yang menariknya lagi di tanggal 23 itu kalian hanya akan menemukan 2 account. Gua HealthyX dan Kak Bubah. Adrian nggak ada. Jadi kan akan lebih santai aja gitu loh. Kalian akan menikmati, oh ternyata ini loh percakapan seru berdua dengan narasumber gitu loh. Maksud gue, ini mesti di-highlight ya. Karena kan mereka pasti nungguin momen-momen ini, kan nggak pernah tuh. Ada tulisannya, Adrian kick. Jadi kita tulis, tungguin di HealthyX ID dengan Kak Bubah aja, udah that's it. Dokternya nggak usah. Mereka pasti lebih happy, yakin gue. Jadi teman-teman, kalian bisa saksikan IG Live kita, lu bisa lihat langsung chatnya. Kalau gue nggak ada join di sana, akan ada kata-kata kasar dari gue. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita mau bahas topik apa sebetulnya? Sebelum kita ngobrol sama Kak Bubah MUA terkenal itu, kita akan bahas topik apa hari ini? Oke, betul. Nah, hari ini, waktu itu jadi kira-kira sekitar 1-2 minggu yang lalu, kita bikin polling. Kita bikin polling di channel YouTube kita, adalah kita pengen tahu di mana-mana ya, di channel YouTube, IG Live, dan juga dari beberapa temen gue ada yang kasih masukan tentang mitos-mitos kesehatan yang paling unik. Nah, dan kita rangkum, kita kompilasi ya ke dalam episode ini. Kita bikin jadi 5 mitos yang paling unik ala Healthy Hacks. Dan ini kita jamin kredibel karena 5-5-nya Adrian ngalamin sebelum dia bertobat jadi dokter kan. Jadi lu bisa cerita pengalaman lu pribadi sebelum akhirnya lu ngalamin, akhirnya lu merasa ini mitos, karena kan lu selama ini kan percaya konspirasi aneh-aneh. Ceritain ya? Boleh, jadi kita sangat ini. Nah, yang pertama, Bud, ini kita ambil dari polling dari YouTube juga, ya. Ini adalah tidur setelah makan bikin kita cepet pikun. Nah, kalau misalnya pengalaman gua sih sebelum atau setelah makan nggak bikin pikun, soalnya kan lu telat pulus kalau kita rekaman. Jadi kayaknya di lu nggak berfungsi, emang kurang ginkgo biloba aja menurut gua. Emang udah pikun akut aja deh, udah gitu ya. Gimana ya? Nah, jawabannya ini mitos atau fakta? Sebenarnya ini adalah mitos. Tapi mitos ini sebenarnya didasari fakta juga. Nah, bingung kan lu? Kenapa orang bisa percaya mitos ini? Jadi sebenarnya pada orang yang sudah ada penurunan fungsi kognitif, kecerdasan pada orang tua yang kita kenal dengan kata-kata pikun, kedudukannya pasti menjadi lebih pasif. I see. Nah, salah satu ekspresinya adalah lebih sering tidur. Nah, jadi pada orang yang mungkin ya pada saat muda dia nggak biasa tidur siang. Pada saat muda dia tidur cuma malam doang. Habis makan dia nggak tidur. Tapi kok setelah di usia tua habis makan dia jadi tidur. Ditambah lagi dengan dia punya menunjukkan tanda-tanda ya mungkin mulai cepat lupa, konsentrasinya mulai cepat. Sehingga orang mikir, wah ini gara-gara dia tidur pikun gitu. Padahal kebalikannya, karena dia mulai mengalami tanda pikun, dia jadi lebih gampang tidur. Gitu. I see. Berarti selama ini lu emang tidur nggak tidur pikun aja? Maksudnya nggak relate berarti ini dong, yang lu ceritain tadi dong? Ada beda antara pikun sama niat buat ketemu lu. Kalau misalnya bisa gue perpanjang 1-2 menit aja nggak ketemu sama lu, itu lebih bagus gitu loh berdua. Jadi selain pikun ada yang kedua, masih berhubungan sama tidur. Tidur setelah makan bikin diabetes. Kalau misalnya gini mitosnya, berarti udah pasti diabetes gue. Karena habis makan tidur terus gue. Kalau menyebabkan diabetes, gue masih nggak setuju, Bud. Tapi kalau menyebabkan perut maju, gue udah lihat buktinya. Tunggu. Ian, pertanyaannya kenapa mitos ini bisa muncul gitu? Kenapa mitos ini bisa booming di masyarakat kita? Oke. Nah,
Tapi buat sebenarnya tidur setelah makan menyebabkan diabetes atau enggak itu adalah mitos. Mitos, oke. Mitos. Tapi kalau tidur setelah makan meningkatkan kadar gula darah, itu betul. Oh, I see. Gitu. Coba jelasin lagi ya. Maksudku gini, apakah meningkatkan gula darah itu bukan dimaksud diabetes ya? Maksud gua kan kadar gulanya naik, berarti harusnya bener dong nyebabin diabetes dong secara logika. Nah, kalau diabetes itu adalah kondisi yang sudah menjadi penyakit, benar nggak? Betul. Gitu. Nah, sedangkan kalau kadar gula naik, itu normal, Bu. Wajar. Oh, orang gitu. Orang kalau habis makan, kadar gulanya pasti naik. Gitu. Cuman nanti dia akan tubuh kita bereaksi dengan mengeluarkan insulin. Nah, dia akan nurunin gula darah kita biar itu balik lagi jadi normal. Jadi memang kadar gula darah kita fluktuatif. Nah, cuman kalau misalnya cuma mengandalkan nih, setelah lu makan, lu tidur. Lama-lama lu akan diabetes. Enggak juga. Karena diabetes itu lebih kepada faktor lifestyle yang lain. Yang tadi pernah kita jelasin ya. Iya. Jadi, kalau misalnya lu contohnya makan gulanya, kadar gula terlalu banyak, lu kurang beraktivitas, usia lu udah lebih tua, makin menua maksudnya, makin bertambah. Terus udah gitu aktivitas kurang, mungkin ada obesitas atau sebagainya. Itu salah satu faktor yang pelan-pelan jadi tubuh lu tidak rusak untuk mengatur kadar gula yang fluktuatif itu. I see. Jadi bedakan nih antara diabetes dengan kadar gula yang naik. Tapi kalau tidur siang makan setelah tidur itu malas, bener nggak? Tergantung. Lu abis makan tidur nggak? Pengennya sih tidur. Berarti males. Gitu. Itu aja gampang. Oke. Yan. Oke. Agak nggak nyangka gue jawabannya, tapi ya oke. Yan, bahas yang ketiga, Yan. Oke. Yang nomor 3. Nah, saat ini adalah ini juga salah satu favorit gue. Karena gue nggak pernah dengar, gue baru tahu pada saat ini ya juga. Jadi pusing itu bisa terjadi karena disapa sama aqua. I see. Berarti Panadol nggak mempan tuh ya? Semua obat-obatan sakit kepala nggak mempan tuh ya? Karena arwah taruhannya kan? Nggak mempan mungkin. Nggak mempan. Tolak angin juga kayak nggak mempan. Tolak bala mungkin. Gue juga nggak pernah denger mitos. Ada mitos ini ya? Nah, mitos ini itu dikirim dari Sobat Delphi juga. Salah satunya itu katanya mitos ini ada di daerah Lombok. Nah, di Lombok itu terkenal dengan kata-katanya adalah ketemu. Tapi bisa PK ya, karena gue sempat searching juga nih akhirnya karena gue penasaran gitu. Dan ternyata itu memang benar-benar istilahnya. Jadi buat teman-teman dari Lombok yang mungkin pernah mendengar mitosnya, boleh nih sharing di kolom komen kita. Jadi kita bisa lebih tahu lagi nih itu seperti apa. Gitu. Nah kembali, ini mitos atau fakta ya? Karena kita ngomongin dari medis ya, kembali saat ini kita jawab adalah mitos. Tapi untuk masalah pusing, kita kan waktu itu sudah pernah bahas juga ya di episode kita sebelumnya, penyebab berbagai macam pusing, mulai dari bab cepat, mulai dari penyebab ego, mulai dari kondisi fisik yang baik ya, atau mungkin lo habis main di dupan gitu kan. Bisa juga. Nah, itu juga bisa gitu. Bisa. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang apa, itu kan sudah ranahnya di luar medis. Jadi gue nggak bilang itu enggak, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi kalau kita dari medis, selama kita masih bisa mengeksplorasi penyebab-penyebab lain pusing ya kita. Gitu. Jadi Adrian ini kan seorang dokter, jadi pasti ngomongin medis. Tapi kalau kalian japri, bisa aja dipecat tahayul gitu juga bisa. Kalian tinggal jangan di LTX lah. Kalian kalau japri mungkin dia bisa jelasin soal apanya. Japri aja nanti nggak apa. Ini di luar tanggung jawab kita ya. Gue nggak cuma percaya tahayul, gue tuh percaya tuyul. Gue tuh percaya tuyul. Gue tahu juga nih. Nah bener loh ya. Next, lanjut deh. Ada yang menarik, yang keempat ini ada yang ngomong gini, bekicot itu menyembuhkan asma. Tapi nggak hanya bekicot ya, maksud gue sempet dulu kulit gue tuh merah-merah, kulit Medi juga merah-merah. Waktu itu Medi pulang dari US, terus mukanya beruntusan parah banget, merah-merah semua. Terus ada yang bilang bahwa ular itu nyembuhin penyakit kulit dan dan biawak atau something. Biawak menyebabkan ini penyakit
kulitnya apa gitu namanya, gue juga nambah bahasa awam. Iya. Jadi gue tuh sampai mampir ke Tangerang untuk makan binatang itu, dan gue sempat makan beberapa kali gitu. Dan setelah gue makan, gue nggak ada efeknya. Bahkan gue makan apa sih, empedu kobra ya, gue nggak tahu lah, pokoknya ada dia udah bikin kapsul tuh, gue nggak tahu apa ya, pokoknya kapsul. Akhirnya gue beli, mahal juga tuh, kayak 20.000, 30.000 satu kapsul. Terus gue tanya, maksud gue nggak hanya bekicot, tapi apakah ini terbukti secara medis gitu kan? Nggak dipungkiri beberapa mungkin bahan makanan punya khasiat tertentu gitu ya. Maksud gue, lu bisa share soal ini nggak? Oke. Nah, kalau misalnya untuk masalah ini kita masih belum tahu. Jadi kalau misalnya untuk masalah asma, ya, asma itu kan adalah suatu penyakit yang sifatnya seperti alergi. Jadi reaksi tubuh yang terlalu berlebihan menyebabkan jadi penyempitan. Nah, kalau ini tergantung dari respon tubuh kita sendiri. Yang seperti gue bilang sama seperti alergi. Kalau misalnya waktu kecil mungkin asmanya berat, sering dia bertambah usia semakin dewasa, usianya bertambah, sistem imunnya semakin bagus, bisa jadi serangan asmanya kurang. Tergantung pemicunya. Jadi kalau misalnya dia asma karena debu, kalau dia dekat-dekat debu terus ya asmanya nggak akan sembuh. Walaupun dia konsumsi bekicot berapa banyak pun. Gitu. Jadi untuk saat ini belum terbukti secara medis bahwa ada suatu bahan makanan atau obat-obatan yang bisa menyembuhkan asma secara Selain bekicot dan asma, untuk bahan makanan lainnya seperti tadi ular biawak gitu-gitu? Sebenarnya gue kalau yang biawak gue pernah dengar untuk penyakit kulit, tapi sebenarnya itu juga enggak. Karena penyakit kulit yang gue lupa nama awamnya itu apa gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kelainan dermatitis, kelainan peradangan pada kulit. Gitu. Yang kita tangani dengan cara memberi anti peradangan. Nah, perkara pada daging biawak itu sendiri ada kandungan anti peradangan atau enggak, dosisnya seberapa, nah itu masih belum kita ketahui. I see. Jadi judul kita adalah Healthy Hacks versus tukang sate ular gitu kan? Maksudnya lo mau bilang bahwa lo nih menolak orang-orang yang percaya sama makan-makan tertentu untuk menyembuhkan penyakit. Maksud gue gini loh, kita tuh boleh ngasih kesehatan, tapi nggak boleh bunuh rezeki orang. Lu jahat namanya kalau gitu. Buat gue sih nggak bunuh rezeki dari segi kesehatan, gue pengen makan kok. Kalau itu masuk akan penasaran kalau misalnya kayak daging biawak tuh kayak apa gitu, daging ulat tuh kayak apa gitu. Ian, gue tanya deh. Tapi lu pernah dengar nggak kenapa sih mitos ini terkenal sekali gitu, maksud gue? Pernah dengar nggak? Atau bahkan nggak itu ya? Toke. Lu tau toke harganya mahal kan? Kayak dianggap toke. Kayak gue punya teman di kampus dulu, orang tuanya ternak toke. Sorry gue potong, gue baru ingat. Eksim. Eksim. Iya, penyakit kulit eksim. Iya kan? Eksim. Betul. Padahal sebenarnya eksim itu adalah nama awam untuk istilah dermatitis atau peradangan kulit. Nah, itu dia eksim, gue baru ingat. Sebenarnya eksim mah nggak cuma dari dulu, sekarang juga ada penyakit eksis namanya. Dikit-dikit maunya eksis terus gitu kan. Mungkin bisa diobatin pakai sate biawak juga kan, kita nggak pernah tahu. Lalu untuk kita aja dong gitu. Enggak, tapi gue mau ngomong gini soal yang toke tadi. Jadi gue punya teman di kampus, orang tuanya ada ternak toke punya peternakan ya. Itu bisa ratusan juta ya, segini bisa miliaran harganya, semakin gede dibeli orang Singapura, orang mana, dengan asumsi dia menyembuhkan. Toke segede sebatang tangan gitu. Iya, harganya tuh 500 juta. Gue nggak tahu. Mahal sekali. Yang beli banyak orang Thailand, orang Jepang, orang Singapura, dia ternak gitu. Jadi maksud gue kok bisa muncul ya mitos? Maksud gue, lu pernah dengar nggak? Kenapa sih bisa mitos reptil ini menyembuhkan penyakit asma, penyakit kulit? Gue nggak tahu ya. Apa dari mana gitu mitosnya? Pernah dengar nggak lo? Iya. Nggak. Kalau toke sejujurnya gue nggak pernah dengar. Gue justru baru tahu ya ada toke ukurannya gede ya. Setahu gue toke itu kan kecil. Bener. Makanya langka sekali tuh bisa miliar tuh toke segede-gede gitu kan, dipiara sampai gede gitu kan. Gue juga bingung, maksud gue. Padahal gue liat mukanya jelek ya toke ya, maksud gue. Tapi kalau sama lu sih mendingan toke kalau gue piara ya. Kacabut. Maksud gue kalau gue kandangin mendingan kandangin toke daripada lu dikandangin di rumah gue gitu. Yan, yang terakhir. Tunggu. Tunggu, sebelum lu masuk. Yang terakhir ini, waktu bayi ini gue begini. Jadi lu boleh cerita soal yang terakhir ini. Waktu bayi nyokap gue cerita ini gue begini. Oke. Nah, yang udah ditunggu-tunggu nih, gue tahu ini adalah mitos kesehatan nomor 1 yang paling unik yang akan kita bahas kali ini. Jadi temen gue cerita cara menyembuhkan sakit leher. Adalah
lehernya harus dipukul pakai bantal. Pasti sering dengar. Pernah, betul. Ya, itu nggak unik gitu. Ya. Tapi dari temen gue jadi unik, kenapa? Karena harus dipukul pakai bantalnya sama orang yang lahirnya sungsang. Harus ya? Harus gitu ya? jadi itu sakit leher bisa disembuhkan bila dipukul pakai bantal sama orang yang lahirnya sungsang. Oke, I see. Ini agak ekstrim ya. Oke, terus. Kok bisa muncul mitos ini? Nah, berangkat dari situ gue ngelihat gitu. Jadi ternyata kepercayaan mitosnya itu adalah orang yang lahirnya sungsang itu lahir dengan suatu pemberian dalam tanda kutip. Oke. Jadi kepercayaan itu dia punya, bisa aja ya dia punya indikam, bisa aja dia punya kalau misalnya sebutan ego ya. Ya. Bisa melihat orang gaib gitu. Dan gue juga baru tahu tadi bahasa Sunda. Nah, teman-teman Sunda nih boleh nih posisi gue ya kalau gue salah gitu di kolom komentar, silakan tinggalin komen. Kalau misalnya di Sunda itu bayi yang lahir sungsang disebut dengan bayi turujul katanya. I see. Nah, dan itu dipercaya memang memiliki kekuatan dalam tanda kutip, sehingga yaitu mungkin ya bisa menyembuhkan, bisa menterapi orang yang sakit lahir. I see. Agak aneh ya, maksud gue berarti kan kalau dari segi itu berarti gue termasuk punya sukses dong, punya indigo dong. Gue sungsang tapi nggak punya perasaan apa-apa, gue gimana ya? lu jadi lu lagi sungsang buat? Sungsang, nyokap gue bilang. Nah, pertanyaan gue pas lu ngaca, lu lihat bayangan lu juga. Jujur ya, pada waktu gue ngaca, gue melihat masa depan gue penuh dengan harapan sih sebetulnya. Ya, Adrian hilang. Woi, lu hilang woi. Iya, gue tahu. Ya nggak apa-apa. Udah, maksud gua lanjutin aja. Iya, jadi karena tadi Adrian hilang teman-teman, jadi biarin aja, lupakan dia aja karena dia emang suka hilang-hilang sih, jadi lupakan dia aja. Enggak, jadi belum balik wifi kayaknya. jadi pada waktu gua lagi lahir ya, kamu bilang gua sungsang gitu dan gua sekalian tanya juga ya, penyebab sungsang itu apakah memang kondisi pas lagi lahirnya kebetulan posisinya begitu, atau memang ada yang bilang, maksud gue ada yang bilang dia sempat jatuh gitu, jadi kebalik, harusnya kan kepala di bawah idealnya gitu, maksud gue apa sih yang jadi orang sungsang sebetulnya gitu. Betul. Kalau misalnya lahir begitu lu pikir bola itu kayak pinball. Gitu. Jadi gini Bud, jadi posisi bayi itu pada saat dia sudah kalau nggak salah masuk di bulan ke-7 ya, itu posisinya itu kepalanya sudah harus berada di bawah dasar panggul. Jadi dia udah akan jarang banget terjadi pergeseran lagi. Jadi bayi itu selama sebelum bulan ke-7 itu udah posisinya. Oke. Gitu. Nah tapi kalau misalnya sudah bulan ke-7 dia biasanya sudah mulai fix kepala. Ada beberapa penyebabnya kan dia lahir sungsang. Oke. Nah, misalnya kalau kembar kan karena ruangnya itu sempit, susah kan untuk dia bermanuver gitu. Sehingga begitu dia bermanuver, dia udah makin susah bergerak, kepala dia atas jadinya sungsang. I see. Terus yang kedua, karena lilitan tali pusat itu juga bisa. Jadi yang tadi gue bilang, harusnya dia bisa bebas untuk berputar. Jangan mikir putarnya kayak jam-jam ya, dia muter-muter. Iya. Gitu. Kadang-kadang sekali dia geser. Ada lilitan tali pusat, dia kan kayak ikat, jadi susah bisa bergerak. Nah, lalu bisa juga dari faktor tubuhnya. Ya, dia ada miom atau daging jinak yang ada pertumbuhannya di dalam rahim atau di luar rahim. Ada si bayi. I see. Intinya, kalau ada sesuatu yang mengganggu pergerakan sehingga dia posisi kepalanya pada bulan ke-7 ini belum turun ke bawah, itu potensinya besar. Wah, berarti dulu gue di kandungan ada yang banyak mengganggu gue di kandungan dong ya. Berarti dari di kandungan udah petarung gue berarti udah bisa woi, akhirnya kan apa boleh buat sungsang gue. Ngomong satu lagi, ada lagi Bud, ukuran bayi yang kegedean juga bisa. Oh, I see. Nah, kalau dia gede dengan ukuran rahim yang sama, otomatis pergerakan juga susah dong. Nah, ya sama nyokap lu gitu. Jangan-jangan berat badan lu tuh udah lagi sebelum lahir itu udah 30 kilo misalnya. Gede banget ya di perut gue, kasihan juga sama aku ya 30 kilo ya.
I see. Oke. Got it. Jadi ini adalah 5 mitos yang lumayan banyak ditanyain, yang mungkin sangat berkembang di masyarakat kita, dan kita mau bilang bahwa kita tahu kepercayaan teman-teman di daerah tuh beda-beda, tapi kita mau share dari sisi medisnya sebetulnya apa yang kita pelajari secara medis dan apa yang kita lakukan pengobatannya secara medis supaya apa yang kita lakukan tuh bukan berfungsi, yang kita lakukan tuh bisa berdampak dengan baik sesuai dengan ilmu-ilmu kesehatan yang kita pelajari gitu. Iya, dan mudah-mudahan yang seperti gue bilang ya, gue sih nggak pernah namanya ini udah pasti salah gitu, ya nggak juga. Kita lihat dulu oh, bisa jadi ternyata itu sesuatu yang kita ketahuin gitu loh. Sesuatu yang mungkin mitos saat ini kedepannya bisa menjadi fakta, kita nggak akan pernah. Kita open minded aja gitu, tapi mungkin ada baiknya kalau misalnya memang saat ini perlakuannya misalnya ya kita ikuti sampai terbukti sebaliknya. I see. Oke. Jadi teman-teman, thank you banget. Semoga kalian bisa dapat informasi yang menarik, dan juga jangan lupa tanggal 23 kita akan live bersama dengan salah satu MUA terbaik yang mungkin kalian juga kenal juga tahu namanya, Kak Buba. Jadi tungguin terus kita tanggal 23 entah jam 7, jam 6, jam 8, tungguin aja, kita akan informasi pasti kapan kita akan live gitu. Jadi sampai sini aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.